Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam, baik. Kita kan ada tugas nih dari Pak Bintang tentang Bab Pancasila sebagai sistem etika dan sistem nilai yang menjadi pedoman perilaku. Kalian udah pada ngerjain belum? Belum. Nah, kan pada belum ngerjain nih. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita mulai dari soal pertama ya. Pertanyaannya, apa sih yang akan terjadi kalau nilai-nilai Pancasila tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku pribadi sih ya, pasti perilaku masyarakat Indonesia itu bakal menyimpang dari norma kemanusiaan, ya nggak sih? Ya tuh, bener juga. Pasti bakal nimbulin banyak masalah yang bisa merugikan kita maupun orang lain. Setuju banget, bisa juga tuh menimbulkan sikap kurang menghargai pendapat orang lain. Benar banget tuh, sama seperti nilai Pancasila juga bisa hilang jika kita tidak menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga setuju, karena bisa menyebabkan kekacauan, kemasukan nilai moral, dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulannya, kalau hal tersebut tuh banyak banget menimbulkan kerugiannya jika kita tidak merealisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke soal kedua. Pertanyaannya, menurut kalian, gimana dengan masyarakat suku pedalaman Indonesia yang tidak mengimplementasikan sila pertama? Contohnya, menganut dinamisme dan animisme. Menurut saya, dalam kepercayaan yang dianut suku pedalaman itu nggak bisa dipaksain, karena keyakinan itu hak masing-masing dan harus saling menghargai satu sama lain. Iya, sebenarnya nggak masalah sih. Lagian juga kan mereka di pedalaman, jauh dari masyarakat luar, jadi nggak akan mengganggu jalannya Pancasila. Bener banget tuh, itu kan hak mereka juga buat milih itu. Iya sih, bener juga. Tapi kan malah membuat penyimpangan agama dan membuat perpecahan antara umat beragama di Indonesia. Nah, betul juga. Tapi masyarakat pedalaman itu tidak melaksanakan sila pertama karena suku tersebut hanya mempercayai hal-hal selain Tuhan. Oke, berarti bisa disimpulkan terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menormalisasikan penganut animisme dan dinamisme, tapi ada juga opini yang berpendapat bahwa para penganut aliran tersebut bertentangan dengan sila pertama. Lanjut ke soal ketiga. Pertanyaannya, di sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau kita bercermin dari kasus-kasus yang terjadi, mulai bermunculan sindiran bahwa keadilan cuma berlaku untuk kaum good looking. Gimana tuh menurut kalian? Menurut saya sih 70% masalah hidup orang good looking dipandang biasa aja karena hak kecantikan yang mereka miliki. Kalau saya nggak setuju dengan pendapat Dila, contohnya dengan anak pejabat, yaitu Hagania Sinukaban, yang rupanya biasa saja menabrak seseorang hingga meninggal, tetapi hanya diberi hukuman percobaan. Jadi bahwasannya tidak hanya dengan good looking hak istimewa bisa dapatkan, melainkan dengan uang hak istimewa pun bisa dapatkan. Kalau menurut saya sih, masyarakat seharusnya tidak membanding-bandingkan atau membeda-bedakan motif fisik ataupun penampilan, karena semua udah dapat porsinya masing-masing dari Tuhan. Betul tuh, karena sekarang orang melihat dari covernya. Kalau saya sih lebih setuju sama pendapatnya Syardin ya, karena kan ketampanan dan kecantikan itu relatif, dan pasti setiap orang punya pandangan berbeda gitu loh tentang good looking itu sendiri. Nah, jadi bisa aku simpulin, kalau pertanyaan ini menuai berbagai opini dari kalian. Ada yang membolehkan karena privilege merupakan bagian dari hak, tetapi ada juga yang menentang. Jadi kita balik lagi, opini itu secara mutlak tidak ada yang benar ataupun salah. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Pertanyaannya, apa pendapat kalian tentang bagaimana bisa nilai yang dikandung Pancasila kita jadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara? Kalau menurut saya, jika Pancasila dilaksanakan dengan baik, hal seperti kenakalan remaja atau penyalahgunaan narkoba itu tidak akan menyebar luas. Kalau menurut saya, kita bisa memahami dan menjunjung tinggi nilai Pancasila, yaitu dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Salah satu caranya itu melawan tindak korupsi yang dapat merugikan masa depan bangsa. Betul sekali, kalau kita tidak menyalahkan arti Pancasila, kita bisa menerapkan dalam diri masing-masing. Kalau menurut saya, dalam hidup kita harus melakukan yang sejalan dengan Pancasila, agar perilaku negatif dapat dihindari. Harus banget nih dalam Pancasila, kita dapat menghargai sesama dan pastinya menjauhkannya dari hal yang negatif. Oke, jadi kesimpulan yang aku dapat, berarti emang peran Pancasila tuh penting banget. Kita bisa jadi negara yang lebih maju dengan menerapkan Pancasila dengan baik. Kira tugas kita udah selesai nih, tapi aku masih mau nanya deh, satu pertanyaan terakhir.
Apakah kalian semua setuju kalau makna dari Pancasila itu bisa berubah seiring waktu? Setuju. Terima kasih atas kesempatannya semua.